إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Aidumal yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita di program belajar bahasa Arab melalui kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab baru dari pembahasan isim. Dari pembahasan isim yang dalam keadaan marfu'. Jadi yang akan kita bahas lanjutan dari isim-isim yang marfu'. Ya, pernah kita bahas pertemuan sebelumnya panjang lebar, alhamdulillah, semoga bisa dimurojaah. Isim-isim yang marfu' ada 6. Yang pertama al-mubtada, yang kedua al-khobar. Telah kita pelajari apa itu mubtada. Mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah dan dia dalam keadaan marfu' dengan tanda khusus yaitu ma'rifah, dan juga alamatul raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah, identik dengan dhammah, meskipun nanti akan ada cabang-cabang dari isim yang marfu' bukan dengan dhammah. Kemudian telah kita pelajari juga pelengkap dari mubtada. Mubtada tidak akan lengkap sempurna maknanya dalam suatu jumlah kecuali jika ada khobarnya sebagai pelengkap. Dan dua-duanya ini termasuk isim-isim yang marfu'. Tidak akan kita dapati mubtada mansub, khobar majrur misalnya, tapi selalu dalam keadaan marfu'. Dan kita ingatkan, marfu' itu keadaan, ya, keadaan dari suatu kata yang dia identik dengan dhammah atau dengan tanda-tanda cabang yang lainnya. Untuk memudahkan, marfu' itu dhammah, mansub itu fathah, majrur itu kasrah, dan majzum itu sukun. Itu tanda aslinya. Adapun tanda-tanda cabangnya itu yang nanti akan ada pembahasan khusus tersendiri. Kita ambil contoh apa itu mubtada dan khobar biar tidak lupa. Contohnya adalah Zaidun qa'imun. Zaidun qa'im. Zaid berdiri. Ya. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah Zaid. Mana khobarnya? Khobarnya adalah qa'im. Mubtada' selalu di depan dan khobar setelahnya. Ini kaidah asal. Meskipun sudah kita pelajari juga, ada yang mubtada' di awal diakhirkan, ada yang khobar dikedepankan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Kemudian mubtada' harus selalu ma'rifah asalnya, meskipun boleh mubtada' itu nakirah, sesuai kaidahnya yang sudah kita pelajari. Ya, contoh yang lain, at-talibu hadir. Ya, at-talibu hadir, murid itu hadir. Mana mubtada'nya? At-talib, khabarnya adalah hadir. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah. Dua-duanya marfu', tandanya dhammah, qaimun tandanya dhammah, at-talibu tandanya dhammah, hadirun tandanya dhammah. Makanya isim marfu' adalah suatu keadaan dengan tanda rafa'nya dhammah, tanda identik di awalnya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu ismu kana. Apa itu ism kana? Ya, isim kana ini termasuk pembahasan isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu' ada 6. Kita baru mempelajari mubtada, kemudian al-khobar, kemudian yang sekarang adalah isim kana. Ya, apa itu isim kana? Cara memahami isim kana adalah harus memahami dulu apa itu mubtada dan khobar. Jadi cara memahami isim kana harus paham dulu apa itu mubtada dan khobar. Kita harus paham dulu
mana mubtada, mana khobar. Mana mubtada, mana khobar. Kemudian dari mubtada dan khobar ini susunan yang sama-sama marfu. Kalau dia kemasukan kana, maka dia akan merubah. Kana ini akan merubah posisi yang sama-sama marfu sehingga salah satunya berubah menjadi mansub. Makanya dikatakan kana dan teman-temannya. Apa yang maksudnya kana dan teman-temannya? Kana dan fi'il-fi'il yang semisalnya. Ada kana, ada abha, ada amsa, dan seterusnya yang nanti akan kita detailkan satu persatu. Cuma di sini harus kita memahami apa itu isim kana. Ingat, isim kana itu awalnya adalah mubtada. Isim kana itu awalnya adalah mubtada. Ya, karena di kitab di halaman 35 Mulakhas Qawaid Lughatil Arabiyyah dikatakan isim kana adalah kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Setiap mubtada, ingat setiap mubtada yang dimasuki oleh kana dan teman-temannya. Kita ambil contoh, Zaidun qaimun. Ingat, sama-sama marfu. Tapi ketika kana sudah masuk, kana, susunannya menjadi seperti ini. Kana Zaidun qaimun. Ini kana ini merubah susunan yang sudah sama-sama marfu. Ketika kemasukan kana, maka salah satunya akan berubah. Mana yang berubah? Yang berubah adalah bagian belakangnya. Bukan qaimun tapi menjadi qaiman. Ya. Zaidun qaimun, kemasukan kana menjadi kana Zaidun qaiman. Kemudian mana isim kana? Isim kana adalah yang di sini. Ini berubah namanya. Zaidun awalnya mubtada maka menjadi ismu kana. Qaimun yang asalnya kemudian menjadi qaiman berubah menjadi khobar kana. Dan yang kita bahas dalam pembahasan isim-isim marfu adalah yang isim kana. Yang khobar kana tidak masuk karena khobar kana selalu mansub. Sedangkan ismu kana selalu marfu. Maka kaidahnya adalah apa itu isim kana? Setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau fi'il-fi'il sejenisnya dan dia selalu dalam keadaan marfu. Kana Zaidun qaiman. Zaidun yang asalnya adalah mubtada berubah menjadi namanya bukan mubtada lagi tapi berubah menjadi isim kana. Qaimun berubah menjadi qaiman karena kemasukan kana berubah menjadi bukan khobar mubtada tapi khobarnya kana. Itulah isim kana. Sekali lagi harus kita pahami mubtada khobar kemudian dimasuki oleh kana sehingga berubahlah namanya dan juga berubahlah keadaannya. Ada yang sama-sama marfu, mubtada menjadi isim kana marfu, khobar berubah menjadi mansub. Contoh yang lain agar kita lebih paham. At-talibu hadirun. Ini yang contoh dari atas. Jika kemasukan kana, ya kana talibu, maka ada yang berubah. Mana yang berubah? Hadirunnya berubah menjadi hadiron. Yang ini asalnya mubtada berubah menjadi ismu kana, isimnya kana. Dan hadirun berubah menjadi hadiron menjadi khobarnya kana. Maka yang masuk di pembahasan adalah ismu kana. Ismu kana posisinya dan ini sama-sama marfu yang kita bahas. Poin yang ketiga. Inilah namanya isim-isim yang marfu, mubtada, al-khobar dan ismu kana. Contoh yang lain. Ya, misalnya di sini kita ganti menjadi at-talibani. At-talibani hadirani. Ya, dan at-tullabu
hadiruna. Ingat, masih sama susunan mubtada dan khobar. Ya, sekali lagi kita jelaskan, kana itu merusak tatanan dari mubtada dan khobar. Yang sama-sama marfu, berubahlah posisinya atau keadaannya. Kalau ini kita masukkan kana, ini juga kana. Yang setelah kana ini tetap dalam keadaan marfu. Yang berubah hanya bagian akhirnya. Ya, karena ini hadironi ada tanda alifnya marfu, berubah menjadi hadiroini. Ya, hadiroini. Kemudian ini hadiruna menjadi hadirina. Ya, inilah pembahasan isim kana. Yang kita bahas adalah ini tidak masuk, tapi yang ini. Lihat posisinya sama-sama marfu. Ya, sekali lagi kita ingatkan juga, marfu identik dengan dhammah. Meskipun ada tanda lain seperti ini dengan alif, ya dengan alif atau dengan waw karena dia jamak. Itulah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan isim kana. Yang kesimpulannya adalah isim kana adalah setiap mubtada dari susunan mubtada dan khabar jumlah ismiyah, kemudian kana masuk sehingga berubahlah namanya. Yang awalnya mubtada menjadi isim kana, yang setelahnya khabar menjadi khabar kana. Dan yang kita bahas adalah isim kana, isim yang terletak setelah kana langsung, yang selalu dalam keadaan marfu'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu